Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Nyanyian tidak dapat dipisahkan dari iman kita, karena orang-orang yang beriman pasti bernyanyi memuji Tuhan. Dan dengan bernyanyi dan memuji Tuhan, kita juga akan mendapatkan kekuatan iman. Karena dengan pujian kita dapat merebut kemenangan kita. Tetapi juga sebaliknya, karena kita memperoleh kemenangan dari Kristus, kita dapat senantiasa menyanyi memuji nama Tuhan karena kasih setianya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan pujian, nyanyian lepas dari hidup kita. Dan nyanyian yang kita nyanyikan harus senantiasa nyanyian syukur kepada Tuhan, karena Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nyanyian yang salah dari lidah bibir mulut kita dapat mempengaruhi hati kita. Ada banyak orang yang senang lagu-lagu pemberontakan, lagu-lagu keras yang penuh dengan ungkapan-ungkapan rasa kecewa. Tahukah saudara, lagu-lagu seperti itu hanya menambah tekanan dan stres dalam kehidupan kita. Tetapi lagu-lagu di mana kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, lagu-lagu di mana kita bersyukur, lagu-lagu di mana kita bergembira karena kasih-Nya dalam kehidupan kita, itu akan sangat menolong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang pasti akan menolong kita, mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang selalu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita bicara tentang nyanyian kemenangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki nyanyian kemenangan di dalam hidupnya. Nah, nyanyian kemenangan ini bukan sekedar sebuah lagu yang kita nyanyikan, tapi nyanyian kemenangan adalah ungkapan syukur, ungkapan sorak-sorai yang keluar dari hati kita yang terdalam karena menyadari segala kebaikan-Nya, menyadari segala rencananya, menyadari bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang yang berharap kepadanya. Itu sebabnya walaupun mungkin kita belum merebut kemenangan, tapi kita tetap harus nyanyikan nyanyian kemenangan, karena kemenangan bagi kita yang percaya itu pasti. Mungkin saudara mendengarkan program ini dan saudara sedang dalam pergumulan rumah tangga saudara. Mungkin saudara sedang bingung dengan keadaan mama dan papa saudara yang sedang diambang perceraian, atau mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit karena kondisi tubuh yang sangat-sangat tidak baik, atau mungkin saudara sedang bingung dengan keadaan ekonomi saudara yang semakin merosot. Tapi kembali saya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai engkau tidak beriman, jangan sampai engkau mulai goncang, jangan sampai engkau mulai goyah dalam keyakinanmu kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian kemenangan dalam hati saudara, karena tidak pernah orang yang berharap kepadanya akan dipermalukannya. Haleluya. Nah, di dalam Wahyu pasal 15, itu pembahasan kita dalam program ini. Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat satu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir
karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada, perhatikan baik, kecapi Allah. Apa itu kecapi? Kecapi pada zaman itu adalah alat untuk mengiringi puji-pujian, alat untuk mengiringi nyanyian. Ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk selalu saya katakan bahwa pujian akan memberikan kita kemenangan. Dan karena kita menang, kita akan senantiasa memuji-muji Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian harus dinyanyikan sebelum kemenangan ada, dan pujian juga harus dinyanyikan setelah kemenangan. Kita perhatikan, karena ketika kita memuji Tuhan meskipun kita belum dapat kemenangan, itu akan menolong kita untuk senantiasa tenang. Itu untuk menolong kita untuk senantiasa yakin. Ini untuk menolong kita untuk memandang apa yang dunia belum bisa pandang, dan itu untuk menolong kita senantiasa mengimani janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang nyanyian kemenangan yang akan kita pelajari di sini. Apa sebetulnya ciri dari nyanyian kemenangan? Nah, yang pertama coba saya lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Berarti apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama, nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari-hari ini saudara merasa bahwa kok gak ada orang yang peduli sama saya, kok gak ada orang yang perhatiin saya gitu, kok semua orang kayaknya nyakitin hati saya gitu. Lalu saudara melihat kok situasi politik semakin tidak pasti, saudara lihat kok keadaan ekonomi kok semakin tidak jelas, saudara lihat kok masalah kok tambah banyak, tuntutan banyak orang di sekitar saya itu kok semakin berat gitu. Sehingga kadang-kadang kita merasa, Tuhan masih gak gitu, saya mampu gitu ngadapin semuanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi ingat di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, banyak juga kan segala perbuatan Allah yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita pandang salib, kita pandang anugerah, kita pandang kasih setia Tuhan, lalu kita pandang segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita jatuh, lalu Dia ada di sana untuk mengangkat kita. Berkali-kali kita ada dalam bahaya, dan Dia ada di sana untuk menyelamatkan kita. Berkali-kali kita ada dalam masa yang sukar, dan selalu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan fokus kita terus pada masalah, jangan fokus kita terus pada keadaan berat yang harus kita hadapi. Sudah saatnya kita arahkan pikiran kita, kita naikkan syukur buat segala pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Kita mulai berterima kasih, terima kasih Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saya masih bisa memanggil Engkau sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara aku melihat hari-hari kemarin Tuhan menguatkan aku, dan kalau Tuhan pada hari-hari yang kemarin menguatkan aku, maka sampai hari ini Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ayo saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ajak kembali hari ini untuk mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mulai bersyukur buat semuanya, dan waktu ada nyanyian syukur seperti ini, apa yang terjadi itulah nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai, nyanyian kepastian segala karya dan perbuatanmu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama sudah saya jelaskan, itu nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, baik di hari-hari yang lewat sampai pada hari ini. Lalu yang kedua saya pelajari di ayatnya yang keempat, dikatakan demikian, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Yang kedua ciri nyanyian kemenangan adalah nyanyian sukacita karena
karena keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata, siapa yang tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau saja yang kudus. Berarti nyanyian sukacita bukan sekedar karena berkat Allah, tapi karena keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita belum merasa seperti berkat Tuhan tercurah, kalaupun kita belum merasa seperti mujizat terjadi, minimal kita bersukacita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di waktu yang tepat, di saat dimana kita sangat membutuhkannya, tidak pernah Dia terlambat menolong dan menyelamatkan kita. Bersyukur bukan buat apa yang sedang kita alami, tapi bersyukur untuk dengan siapa kita sedang berjalan senantiasa. Yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama sudah saya jelaskan, nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, nyanyian sukacita karena keberadaan Allah sebagai yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya pelajari pada bagian yang keempat, bagian terakhir dikatakan, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Berarti yang ketiga, yang terakhir adalah nyanyian sorak-sorai karena yang akan dikerjakan Tuhan pada masa yang akan datang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merupakan nyanyian syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nyanyian sukacita buat keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, nyanyian sorak-sorai karena apa yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang. Artinya begini, meskipun saya belum melihat, tapi saya yakin betul bahwa Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Karena langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Berarti setiap saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang bergumul hari ini, Tuhan kenapa suamiku belum bertobat? Tetapi mulai nyanyikan nyanyian sorak-sorai karena janji Tuhan sudah berkata, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Meskipun hari ini ada banyak anggota keluarga saudara yang belum percaya, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tinggal kita naikkan sorak-sorai kita bahwa apa yang akan dikerjakannya pada masa yang akan datang pasti yang terbaik buat kita yang percaya. Haleluya. Berarti hari ini tidak ada alasan lagi buat kita untuk bersungut-sungut, tidak ada alasan buat kita untuk khawatir dan kecewa. Mari kita nyanyikan nyanyian-nyanyian kemenangan karena kita telah ditebus oleh darah anak domba, karena kita disertai oleh Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita, dan karena Dia tetap akan selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus melalui program ini, saya mau doa, taruh tangan kanan saudara di bagian dada saudara sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda kesungguhan kita untuk datang pada Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan, karena keadaan yang sukar, atau karena mereka sedang merindukan mujizat, ketenangan, damai dalam kehidupannya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap pendengar sekalian boleh terima kekuatan baru, matanya boleh dicelikan tentang segala karya Allah yang luar biasa, sehingga kami senantiasa memuliakan dan meninggikan nama Yesus, karena Yesus tidak pernah gagal dalam mengerjakan mujizat buat kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala keadaan hidup ini, karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Yesus menyertai langkah-langkah kita. Dia beri kekuatan, Dia beri kepastian dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.